Kalau kalian golongannya gue BPP yang nggak suka mikir, ya, kalau mikir dibilang kebanyakan mikir, video ini bukan buat kalian. Kalian boleh langsung tutup, ya. Dan jangan nonton juga video gue yang lain, oke? Karena kurang lebih sama, perlu pakai otak. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nggak suka pakai otak, jangan nonton video saya. Hai guys, welcome back to Fix of Fitness. Hari ini gue mau ngebahas tentang My Muscle Connection yang sering disalahgunakan, ya. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai aja. Video ini terbagi jadi 4 bagian. Pertama bakal gue mulai dulu dari ngejelasin fase konsentrik dan gaya yang terlibat apa aja. Terus kedua bakal gue tunjukin beberapa contoh gerakan yang umum disalahgunakan dengan My Muscle Connection. Ketiga ada studi yang berkaitan. Keempat bakal gue tutup dengan kesimpulan. Ya, tanpa basa-basi, langsung kita mulai dulu dari pembahasan pertama. Oh iya, sebelum itu, kalau kalian golongannya gue BPP yang nggak suka mikir, ya, kalau mikir dibilang kebanyakan mikir, video ini bukan buat kalian. Kalian boleh langsung tutup, ya. Dan jangan nonton juga video gue yang lain, oke? Karena kurang lebih sama, perlu pakai otak. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nggak suka pakai otak, jangan nonton video saya. Oke, di sini gue ambil cuplikan dari buku cetak NSCA, National Strength and Conditioning Association, biar gue nggak perlu gambar ulang. Di sini gue menggunakan contoh gerakan elbow flexion. Pas kita melakukan gerakan elbow flexion, besarnya gaya yang perlu dihasilkan dari otot elbow flexor dipengaruhi sama massa moment arm yaitu D1A sesuai di gambar, dan besarnya beban yaitu FR di gambar, dan besarnya resistan moment arm yaitu D1R sesuai di gambar. Buat fase konsentrik, FA kali D1A harus lebih besar dari FR kali D1R. Ya. Buat fase isometrik, FA kali D1A harus sama besar dengan FR kali D1R. Dan buat fase isentrik, FA kali D1A boleh lebih kecil dari FR kali D1R. Ya. Berhubung asal moment arm itu nggak bisa kita berubah, nggak bisa kita ubah, dia sudah bawaan lahir. Dan resistan moment arm dengan asumsi posisi dumbbell selalu sama di telapak tangan posisinya, resistan moment arm juga nggak bakal berubah. Ya. Jadi buat menyederhanakan perhitungan dan biar kalian semua mengerti, kita mengabaikan D1A dan D1R ini. Ya. Jadi modal sederhananya seperti ini. Tentunya hitungan secara akuratnya bukan seperti ini, ya. Ini cuma model yang disederhanakan buat mempermudah penjelasan biar kalian juga mudah memahaminya. Kita asumsi di sini kita mengangkat dumbbell 10 kg. Hitungan aslinya buat mencari tahu berapa besarnya elbow flexor yang perlu dihasilkan FA ini, kita harus tahu dulu besarnya muscle moment arm yaitu D1A dan D1R yaitu resistant moment arm. Yang bisa dikatakan cukup ribet dan mustahil kalau mau cari angka akuratnya. Ya, jadi kita abaikan buat menyederhanakan perhitungan. Kita asumsikan buat mengangkat alias konsentrik, ya, dumbbell 10 kg kita perlu menghasilkan gaya di atas 98 Newton. 98 Newton didapat dari 10 kg dikali sama gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Hitungan sebenarnya harusnya satuannya dalam Newton meter, ya kan ada dikali sama moment arm. Tapi karena kita di sini udah gue bahas tadi dengan torsi kita abaikan. Jadi kita cuman asumsikan pergerakan translasi. Ya. Next, kalau sekarang dumbbellnya 20 kg, kita perlu menghasilkan gaya di atas 196 sama 20 dikali 9,8, ya. Nah, dalam kasus kita sekarang lagi mau ngelakuin dumbbell curl 10 kg yang relatif ringan dengan menggunakan My Muscle Connection. Pada repetisi awal kita bisa menghasilkan tenaga jauh melampaui yang diperlukan buat ngangkat beban, ya. Tapi pas repetisi terakhir, pas kita udah mulai capek, tenaga dari otot bakal otomatis berkurang karena tubuh mau mengirit tenaga, ya. Dalam kasus sekarang kita mau curl 20 kg yang relatif berat, tanpa menggunakan My Muscle Connection pun, tenaga yang dihasilkan otot elbow flexor pasti dipaksa untuk selalu tinggi, ya. Karena tenaga minimal buat mengangkat dumbbell ini aja emang udah tinggi. Nah, setelah menyampaikan prinsip dasar gaya-gaya yang diperlukan buat mengangkat beban, sekarang kita masuk ke segmen kedua yaitu contoh penyalahgunaan My Muscle Connection. My Muscle Connection bisa disalahgunakan buat menutupi kesalahan setup, ya. Maksudnya gimana? Gue kasih contoh pakai gerakan row. Row yang difokusin ke lats dan row yang difokusin ke mid back itu kan beda, ya, dari sudut ininya. Kalau buat lats kan siku lebih masuk. Kalau buat yang mid back siku lebih di flare, ya. Nah, kalau misalnya ada orang bilang begini, bro, kenapa ya pas gue latihan gerakan row pas pakai beban berat, lats gue lebih berasa, mid back enggak seberapa. Tapi kalau pas pakai beban ringan, mid back gue berasa kok. Jadi cuma bermasalah pas beban berat. Nah, seperti ini, yang salah itu bukan di My Muscle Connection, tapi di setupnya.
dengan asumsi form dia pas ngelakuin beban berat itu tetap benar ya. Kalau misalnya dia ngelakuin pas beban berat formnya udah hancur-hancur, ya itu udah beda cerita lagi ya. Nah, bisa jadi memang dia pas nge-row itu sikunya rapat di samping di badan, jadi memang buat nge-latch ya. Dengan setup seperti ini kan memang latch yang dominan ya. Nah, kenapa pas pakai beban ringan dia bisa ngerasain mid back-nya lebih berasa daripada latch, tapi pas bebannya diberatin jadi latch yang lebih berasa. Seperti yang udah gue bahas di awal, mind muscle connection bisa ngebikin kalian buat menghasilkan kontraksi lebih besar dari yang diperluin. Ya, bisa jadi otot kalian cuma perlu menghasilkan sekian gaya, tapi karena kalian menggunakan mind muscle connection, jadi produksi gayanya melampaui yang diperluin. Ya, sama seperti gue sekarang mau ngangkat ini dia, ngangkat mic ya. Karena ini ringan banget nih, gue buat ngangkat ini nggak perlu ngasilin gaya apa-apa. Tapi gue bisa menggunakan mind muscle connection buat bikin bicep gue bekerja jauh lebih keras dari yang diperluin buat ngangkat mic ini. Jadi seharusnya gue bisa cuma gini, bicep gue masih cukup relax. Tapi sekarang gue pakai mind muscle connection. Squeeze. Nah, meskipun beban gue cuma begini, gue bisa bikin elbow flexor gue squeeze dengan kencang. Tapi balik lagi, gak efektif. Ini yang bakal gue lanjut lagi. Ya, contoh paling umum kedua ada pada gerakan incline dumbbell press. Kalau kalian pas ngelakuin incline dumbbell press, terus kalian lebih berasa di bahu depan, bukan dada. Sama juga, yang salah itu bukan di mind muscle connection, tapi di setupnya. Dan umumnya yang paling terjadi adalah dua. Ya, pertama adalah sudut bench terlalu tinggi. Jadi memang buat ngebikin bahu depan kan jadi lebih dominan. Jadi lebih mirip ke shoulder press ya. Dan arah pressing kalian terlalu nge-flare ke samping. Ya. Jadi udah keluar dari jalur pergerakan dada atas. Ya. Nah, dalam kasus misalnya sudut bench kalian terlalu tinggi, di mana jadi dominan bahu depan yang ngedorong, tentunya bisa kalian manipulasi dengan mind muscle connection ya, buat ngebikin dada atas kalian lebih berasa ya. Meskipun yang bermasalah itu di setup kalian. Gue juga bisa bikin gerakan bicep curl, jadi tricep extension. Misalnya nih, ini dumbbell ya. Gue mau ngapain curl. Sekarang banyak kita nggak ringan nih. Jadi pas curl gue bikin serelax-relaxnya, sampai bicep gue nggak berkontraksi. Tapi pas gue turun, gue squeeze tricep gue. Ya, terus ini ringan lagi, squeeze. Nah, ringan, squeeze. Ya. Tapi sekarang misalnya ini dumbbellnya berat, kita kan nggak bisa bikin kayak tadi. Otomatis pas naik, bicep kita harus berkontraksi. Ya. Dan otomatis pas turun, tricepnya sebagai pengontrol gerakan turun, bekerja sebagai eccentric. Ya. Jadi begini. Sekarang gue mau bahas tentang jurnal yang berkaitan dengan mind muscle connection. Judul studinya itu Mind Muscle Connection Limited Effect of Verbal Instruction on Muscle Activity in a Seated Row Exercise. Ya, studi ini udah gue baca sendiri dan memang cocok sama kriteria pribadi gue, jadi baru gue pakai ya. Sub yang digunakan itu ada 20 orang. 9 orang sama sekali nggak pernah latihan. 11 orang cuman punya pengalaman latihan yang super minim. Dan buat subjek yang punya pengalaman latihan minim juga udah antara 10 sampai 30 bulan yang lalu latihan terakhirnya. Jadi bisa dibilang semua subjeknya itu buta sama latihan. Karena subjek gak ada pengalaman latihan, jadi studi ini menurut gue cukup akurat buat meneliti mind muscle connection. Karena kalau subjek udah punya pengalaman latihan, bisa jadi agak susah diubah kebiasaannya. Misalnya pas orang tiap kali latihan pasti punya cue sendiri dari pribadi ya. Nah, jadi kalau misalnya orang yang nggak punya pengalaman latihan, ya otomatis gak ada cue, karena nggak ada pengalaman. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari studi di sini, memang ada disebut. Ya. Kalau misalnya biasanya studi tentang mind muscle connection itu nggak diteliti dari repetisi awal sampai repetisi akhir, tapi cuma diteliti di repetisi depan-depan. Nah, untuk studi yang ini, yang gue kutip tadi, ini ada nunjukin kalau misalnya mind muscle connection itu efeknya cuma di depan, pas masih fresh ototnya. Tapi pas sudah masuk repetisi akhir, pas sudah mulai capek, ya mind muscle connection-nya udah mulai menghilang juga, seperti yang gue bilang tadi di depan. Ya, mind muscle connection bisa bikin kalian menghasilkan tenaga di atas yang diperluin. Tapi pas otot kalian udah mulai capek, ya dia bakal turun lagi karena badan mau menghemat tenaga. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalnya kalian ngelakuin sebuah gerakan, terus bebannya kalian beratin dan feel di otot yang seharusnya kena itu nggak dapet, tapi pas versi ringannya dapet, kemungkinan besar yang salah ada di setupnya. Ya. Jadi coba perbaiki lagi setupnya. Ya. Kalau setup kalian masih belum benar, jangan ditutupin pakai mind muscle connection. Oke. Kalau secara setup udah benar, tapi belum berasa di ototnya, belum tentu juga setup kalian yang masih salah. Ya. Misalnya nih pas gerakan dumbbell chest press, ini kan compound, dada dan tricep.
secara jalur gerakan dan sudut bench udah keren atau bener nih, jadi udah setupnya udah bener ya. Tapi masih lebih berasa di tricep daripada di dada. Bisa jadi memang otot tricep kalian jauh lebih lemah dibandingkan dada, jadi lebih mudah capek. Ya, otomatis dia bakal perlu mengeluarkan tenaga yang lebih besar karena dia terlalu cepat capek. Ya, jadi dengan beban sedikit aja tricep kalian bakal berasa. Tapi nggak berarti kontribusi dada jadi berkurang kalau tricep kalian berasa. Ya, ini yang perlu dicamkan. Oke, sekian video tentang My Muscle Connection. Kalau ada pertanyaan nggak terjawab dalam yang gue omongin dari tadi, kalian boleh tanya di komen box di bawah. Dan ingat di-share kalau video ini bermanfaat. Oke, thanks for watching. See you next time. Halo guys, terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, karena di sana banyak sekali postingan yang nggak kalah menarik dengan YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita bagi yang belum, biar nggak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton sampai habis. Thanks for watching, see you next time.